Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dan sekalian mari kita mulai kuliahnya dengan berdoa, mudah-mudahan manfaat bagi kita semua. Doa mulai. Selesai. Nah, sekarang kalian ketik di chatroom itu, silahkan presensi ya, supaya terekam di chatroom sini. Oke, baik. Sambil kita bincang sedikit tentang pameran kemarin. Pameran itu gini, kalau pameran lukisan itu selalu ada pelukis atau yang memamerkan dan galerinya. Galeri dan pelukis ini dua entitas yang berbeda. Terkadang ada pelukis, biasanya udah pelukis besar punya galeri. Tapi kebanyakan itu jarang sekali. Terkadang galeri itu dimiliki bukan pelukis. Memang orang yang menyediakan berbisnis misalnya ya, untuk menyediakan galeri lukisan. Nah, yang kalian kunjungi kemarin itu, pemiliknya kebetulan juga seorang pelukis dan galeri itu berdiri mulai pameran itu 1 tahun yang lalu. Itu terpisah dengan restonya. Jadi biasanya malah apa ya, pameran kalau pamerannya jalan tuh restorannya ditutup supaya tidak mengganggu begitu. Itu kemarin saya tidak mengamati. Kemudian si pemilik galeri itu ini agak berbeda dengan pameran yang lain. Pembukaannya, jadi cita-cita si pemilik galeri Bapak Sito Srengenge itu ingin mengembalikan marwah lukisan itu pada ranah ilmiahnya gitu. Jadi baru di tempat itu ada pameran yang kemudian diulas dengan disiplin ilmu yang lain dan dihadirkan akademisi dari kampus. Begitu. Dan itu responnya sangat positif. Bahkan apa namanya, mereka itu justru ingin sekali mendengarkan orang di luar kesenian itu merespon karyanya, terutama akademisi. Seperti saya, kemudian kehadiran kalian itu mereka senang karena di setiap pameran lukisan itu selalu yang datang tuh hanya pelukis, kemudian bahkan pembukaannya juga jarang sekali ada ulasan. Ulasan tuh hanya di kurasinya. Kurasi selalu kata mereka itu ya itu aja komposisi, warna, bentuk gitu sehingga pendalaman yang sifatnya filosofis itu jarang jarang sekali, apalagi yang filosofis. Maka dengan ini itu saya berkesimpulan karena sudah beberapa kali ya saya di tempat bukan di kesempatan seperti itu dan ini nanti akan ada lagi itu kalian anak filsafat itu punya otoritas untuk memberikan penilaian yang sifatnya itu akademis ilmiah begitu karena Anda dibekali dan punya otoritas sah gitu loh dibanding orang dari disiplin ilmu yang lain atau bahkan para seniman sendiri yang mengkurasi. Itu saudara, supaya kalian lebih paham dan mereka memang mengharapkan gitu. Nah, lalu catatan yang kedua, antara panitia dan pemilik tempat itu berbeda. Jadi setiap panitia itu melihat kedisiplinannya itu berbeda ternyata. Ada yang sangat disiplin, ada yang seperti kemarin itu. Anda dan saya ini kan undangan, begitu. Kemudian undangan jam sekian, saya nggak ingin kalian nggak tidak tidak mendapatkan tempat begitu. Karena biasanya itu di atas, kemudian duduk seperti yang kalian waktu datang itu biasanya kalau banyak orang nggak kedapatan. Nah, ternyata kemarin, waduh molor itu sangat tidak baik dan pemilik pemilik galerinya itu benar-benar marah ke panitia seniman-seniman itu. Karena itu bisa mempengaruhi citra galeri itu, tidak tertib dan seterusnya. Bahkan saya dengar itu pemilik galeri itu tidak suka kalau seniman-seniman itu datang dengan pakaian yang aneh, tidak rapi dan seterusnya. Karena kita mengundang orang awam, orang luar.
juga. Dan seni itu indah, keindahan itu ya harus ditampilkan, sampai pakaiannya juga harus indah, tidak ngelomprot dan sebagainya. Nah, itu catatan-catatannya. Saya belum membaca semua tugas kalian. Saya berharap Anda bisa ketemu dengan pelukisnya dan wawancara sudah semua ya. Itu dan niat saya supaya apa ya, kuliah ini dan semua kuliah filsafat itu seharusnya langsung bersentuhan dengan objek-objek di masyarakat itu, supaya kita tidak dibilang sebagai orang yang ada di menara gading yang hanya belajar kemudian berpuas-puas diri, tapi tidak landed, tidak apa ya, tidak nyangkut atau tidak menjadi satu dengan masyarakat kita atau dengan dunia yang kita pelajari. Nah, harapan saya seperti kemarin itu, apa namanya, kuliah-kuliah lapangan begitu akan menjembatani itu. Baik, saudara sekalian, eh, oh iya, mumpung ingat di tugas nanti itu kan saya minta Anda untuk bikin podcast, terus kemudian memilih antara Anda berdua, dua orang, kemudian membahas karya seni, kemudian kalian shooting gitu, terus dikumpulkan, kemudian karya seni yang Anda bahas itu ditampilkan di videonya itu. Kalau lukisan yang ya di bawah lukisannya, kemarin ada yang dijadikan background tapi kemudian ketutup. Nah, kemudian kalau film ya ditampilkan yang penting dulu filmnya atau sinopsisnya. Kalau patung ya di bawah patungnya atau gambarnya begitulah, sehingga yang di objek yang dibahas itu akan kelihatan. Kemudian saya barusan kemarin melihat apa ya, studio baru di belakang Hartono Mall itu yang menyewakan podcast. Jadi Anda tinggal datang, sudah disediakan alatnya, terus disorting, itu harganya 150.000. Saya tidak, ini informasi, tidak lalu kalian harus podcast di situ enggak. Malah kepikir kalau hanya usaha seperti itu kalian bisa lakukan itu. Daripada orang bikin studio podcast kemudian pakai biaya dan seterusnya, di tempat itu sudah tinggal duduk, mau nyanyi juga bisa direkamkan, mau bikin podcast atau mau dibuatkan video tentang produk usahanya, Anda punya usaha apa, itu juga bisa dibikinkan. Dan harganya itu menurut saya terlalu apa, sangat murah itu, 150.000. Kalau dibawa keluar eh, sekitar 400-500 ribu. Dibikinkan video klip itu harganya berbeda karena ada ngangkat alat keluar. Informasi saja. Ya, itu tugas akhir kuliah ya setelah UAS dikumpulkan. Baik, sekarang kita lanjutkan kuliahnya. Berapa? Ada meeting ID ya? Saya kok nggak ngerti ini gimana ya munculnya ini ya. Itu pakai pakai link yang ini, passcode-nya 6070. Oke. Baik. Ini sudah berbagi. Oke. Hmm, nggak muncul. Nah,
perdebatan antara seni sebagai mimesis dan seni sebagai ekspresi. Nanti kita akan lihat yang mimesis itu tiruan. Seni sebagai tiruan. Yang setuju nanti hanya Immanuel Kant di kuliah ini. Saya hanya ambil satu yang setuju, Immanuel Kant. Pandangan ini telah ada sejak zaman dulu, zaman kuno, yang mengatakan seni itu adalah tiruan alam. Lukisan itu tiruan alam. Apapun kesenian itu tiruan alam. Mengutamakan reproduksi yang akurat dari dunia nyata di dalam karya seni. Seni yang berhasil itu kalau bisa memproduksi secara persis gitu kan dari dunia nyata kopiannya ke dunia seni, ke karya seni. Nah, Plato saja tidak setuju. Plato ini filosof yang mengatakan dunia ini adalah kopi dunia ide. Jadi dunia ini tidak nyata, yang nyata itu dunia ide. Nah, makanya kalau ada karya seni yang modelnya itu meniru dari dunia yang sudah tidak nyata ini, itu mengacaukan, kata Plato. Yang meniru dunia nyata hanya menciptakan salinan yang sempurna pemahaman tentang realitas sejati. Jadi kalau ada orang gambar pemandangan, kemudian persis pemandangan itu bagi Plato malah mengacaukan. Wong pemandangannya saja itu sudah tidak sejati, tidak realitas sejati, kok malah kamu tiru sepersis-persisnya. Itu kan ada jadi makin tidak sejati gitu loh. Seni sebagai tiruan tidak memiliki nilai filosofis yang tinggi karena hanya menciptakan ilusi. Gitu ya. Jadi dunia ini bagi Plato saja sudah ilusi, sudah tidak sejati. Dunia sejati di dunia ide kok malah kamu tiru sepersis-persisnya. Maka makin ilusif ini gitu. Kemudian Immanuel Kant. Seni yang paling dihargai itu justru yang mampu mereproduksi atau meniru keindahan alam dengan cara yang paling akurat. Seni yang mampu meniru alam yang paling wah ini yang top yang seperti ini. Bisa cokan, tadi sudah saya jelaskan. Nah, Benyamin ini lebih unik lagi melihatnya. Ini berkaitan dengan dunia sekarang. Menurutnya, reproduksi mekanis seperti fotografi, olah digital, kemudian macam-macam lah itu telah mengubah cara kita melihat kesenian. Ya kan? Makanya nanti intinya lah apa gunanya kalau banyak persis-persisan gitu foto aja bisa. Seni yang mencoba meniru alam secara akurat telah kehilangan aura atau nilai keunikan karena dapat direproduksi dengan mudah. Gitu. Karena seni yang asli dan unik menjadi tidak berharga dalam era reproduksi mekanis seperti hari ini. Maka pertanyaannya, apakah seni sebagai tiruan masih relevan dengan era teknologi modern? Kalau hanya niru begitu mudahnya. Kayak kasus AI hari ini ya, itu kan bisa makin sempurna, makin persis begitu. Kemarin waktu di pameran itu saya ngobrol dengan saya juga baru kenal situ yang Pak Suwarno itu, dosen ISI. Itu kurator, udah bagus banget, sudah diakui banyak tulisannya. Saya bilang, "Kalau AI itu gimana Pak?" Ya dia bilang, "Sebagus-bagusnya mesin tidak bisa meniru manusia." Terus sama waktu pertama kali ditemukan teknologi apa itu kan begitu, tapi nggak bakal bisa merubah. Di dataran itu iya, tetapi menurut saya ya, saya jadi gelisah. Misalkan gini, ada orang yang pekerjaannya itu membuat desain lukisan begitu, pesanan. Kemudian dia bertahan tidak pakai AI. Lalu ada orang yang tidak begitu bisa menulis, tidak bisa mendesain, tapi dia mengandalkan AI. Nah, masalahnya apa? User itu sudah cukup dengan yang kedua. Nah, kan kemudian yang pelukis atau desainer yang pertama tadi
bukan kasihan, tetapi kreativitas kan jadi tidak terhargai. Dia jadi berat, dia berjam-jam, perlu waktu lama, orisinil begitu, harganya bisa lebih murah. Dia tidak bisa menopang untuk hidupnya, artinya juga mengancam dalam satu sisi. Tapi kalau untuk kreativitas, ya tentu saja masih berharga yang orang memang melakukan ini. Tapi nanti juga ada jawaban, kreativitas AI itu juga memerlukan Pak, karena dia alat. Prompt-prompt-nya itu kan juga, apa ya, harus tepat, tapi kan tidak sekreatif orang seniman yang benar-benar menggambar misalnya. Nah, jadi balik ke sini nih yang ketiga itu lebih kritis lagi. Kalau hanya meniru, apa relevansinya dengan dunia yang sekarang sudah di dalam era teknologis modern seperti ini. Nah, lalu diskusi ini itu kemudian mudahnya, entar saya lanjutkan ini dulu. Seni sebagai ekspresi menekankan, nah ini ekspresi lain lagi. Ekspresi seni dalam mengungkapkan perasaan, ide, atau makna. Jadi bukan lagi meniru atau tidak meniru, tapi mengekspresikan. Salah satu ahli yang mempromosikan pandangan ini adalah Herder. Dia mengklaim bahwa seni adalah ekspresi budaya dan bahasa dari satu masyarakat. Setiap karya seni mencerminkan jiwa kolektif masyarakat yang menciptakannya. Oke, oleh karena itu seni harus dipahami sebagai ekspresi unik dari budaya dan identitasnya. Heidegger juga begitu, menganggap seni sebagai peristiwa di mana dunia mengungkapkan dirinya melalui karya seni. Bukan hanya meniru alam, tapi tentang mengungkapkan kebenaran. Maka nanti ada aliran realis, abstrak, ekspresi, ekspresionisme, realisme, kemudian apa kalau di dunia kesenian tadi ada abstrak begitu ya. Menyatakan seni sebagai sarana merasakan memahami hubungan manusia. Kalau realisme biasanya tuh lukisan-lukisan yang nyata, niru persis tadi itu. Kalau ekspresi itu lebih ke ekspresi, gambar-gambar ekspresinya, tidak ada bentuk bahkan seperti abstrak. Nanti ada surrealism. Surrealisme itu seperti realis tetapi tidak pernah ada di dalam kehidupan nyata. Gambar kayak planet-planet, alam lain, di galaksi lain yang tidak tahu bentuknya seperti apa, lalu digambar kira-kira seperti itu biasanya warna-warnanya apa ya, tidak umum, jadi lukisan surrealis. Tapi di kalangan seniman saya amati itu seperti ini. Ya lihat kalau dia abstrak lihat dulu realisnya bagus enggak gitu. Jadi seolah-olah kalau ada pelukis tiba-tiba abstrak tuh diragukan kemampuan melukisnya begitu. Karena lukisan realis itu menunjukkan dia paham betul bentuk tubuh, terus ukuran-ukuran itu kan dilatihkan ketika kuliah supaya betul, supaya proporsional. Dari situ kemudian baru mengekspresikan menjadi abstrak. Nah itu lebih dibenarkan gitu, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak tiba-tiba apa, abstrak. Dampak perdebatan terhadap dunia seni, perdebatan antara seni sebagai mimesis, tiruan, atau seni sebagai ekspresi. Berdampak besar pada dunia seni, telah mempengaruhi perkembangan berbagai aliran seni, gaya mereka, dan gerakan seni sepanjang sejarah. Salah satu aliran yang dipengaruhi oleh pandangan seni sebagai tiruan adalah aliran realisme dalam seni lukis pada abad 19. Aliran ini menekankan reproduksi yang akurat dari dunia nyata dalam lukisan. Jadi tadi kan akurasinya, perbandingannya sepersis-persisnya. Anda lihat lukisan-lukisan siapa ya? Eh Michelangelo atau siapa itu yang lupa, pelukis Renaissance itu yang di Itali itu, yang melukis anatomi tubuh itu persis-persisnya itu saudara, lebih akurat sampai dijadikan buku-buku pelajaran biologi itu apa itu, siapa pelukisnya. Salah satu aliran seni yang dipengaruhi oleh pandangan sebagai tiruan, realisme,
reproduksi dunia nyata. Seniman seperti Corbett, kemudian Millet menciptakan karya yang memvisualisasikan kehidupan sehari-hari dan realitas sosial dengan detail yang cermat. Nah, misalkan ini. Kalau sekarang malah sudah ada foto itu, fotonya itu membantu. Bahkan ada lukisan yang sangat mirip gitu kan, sampai sangat detail-detail. Detail sekali itu juga mengagumkan. Justru setelah ada foto, tadi kan lain kan. Setelah ada foto, lihat ada lukisan kok bisa detail daripada foto. Saking akuratnya. Sisi lain, aliran ekspresionisme muncul pada abad 20, contoh utama pandangan seni sebagai ekspresi. Seni ekspresionis menekankan ekspresi emosi dan perasaan karya seninya. Contohnya, Edvard Munch dan Kandinsky menciptakan karya yang menggambarkan perasaan pribadi yang intens dan tidak selalu mencoba meniru dunia dengan akurasi. Wah, ini lukisan paling bagus nih, saudara. Screaming namanya. Ini kan. Terus ada lagi lukisan yang pisang dilakban itu, saudara. Nah, itu kan sampai berapa miliar kan lagunya. Kalau itu seni, bukan lukisan, seni instalasi. Bentar, coba tak carikan. Nah, ini karya seni pisang dilakban seharga 1,6. Malah dimakan penontonnya. Ini dimakan udah beberapa kali. Tapi ada yang di Korea itu memang itu bagian dari atraksi. Atraksi makan ini. Jadi ya pisang biasa, lakban biasa. Tapi itu kan sudah tidak apa namanya? Tidak pemilik ini. Tidak original. Viral, instalasi pisang di lakban terjual 1,6 M. Ini kisahnya. Mana pisangnya? Pisangnya tadi itu ya. Sebuah pisang yang ditempel di dinding menggunakan lakban tengah ramai diperbincangkan di medsos. Pasalnya karya seniman Itali ini terjual 1,6 M di sini di Art Basel, Miami. Art Basel merupakan festival nasional yang dikenal unik untuk menarik perhatian selebritas dan tokoh seni. Adapun festival ini diadakan di 3 kota berbeda di tiap tahun, Basel di Swiss, Miami, Basel, Florida, dan Hong Kong, serta Cina. Oh, ini saudara. Ini berkelawan berjudul Komedian. Nah, ada lagi yang lukisan kemarin tak catat itu di mana sih? Ini Bapak ya. Ah, Invisible Sculpture. Gitu. Puter. Ini artisnya. Nah, ini mahal banget ini. Jadi nggak ada gambarnya karena invisible. Invisible. Ini dijual laku. Bukan kotaknya, tapi di atas kotak ini. Di atas kotak ini, kemudian yang tidak YouTube mana ya? Yang ini pelukisnya, ini karyanya, ini darah.
€15.000. Banyak banget ini. Tapi ini bukan kemudian dia muncul lalu dengan karya kosong-kosong gitu, bukan. Ini sudah pelukis realis, pelukis abstrak. Anda cari nanti invisible sculpture. Oke. Pengaruh perdebatan ini juga dapat dilihat dalam, maksud saya kalau tak tunjukkan tadi lalu seperti itu tuh niru apa kalau mimesis itu. Sudah jelas aliran yang berbeda sekali, itu sudah bisa Anda bayangkan, eee senimannya itu sudah jelas tidak menganut seni yang baik tuh yang meniru tadi, tapi ekspresi. Seni abstrak mencapai puncak popularitasnya pada abad 20, melepaskan diri dari representasi dunia nyata, jadi sangat tidak akan persis dan lebih fokus pada ekspresi bentuk warna emosi. Seniman seperti Pollock, Mondrian menciptakan karya-karya abstrak yang menggambarkan ekspresi pribadi dan perasaan mereka melalui penggunaan warna dan garis. Nah ini 119 miliar ini harganya, saudara. Lukisan-lukisan yang kemarin dipamerkan itu harganya 1 juta sampai 5 juta, begitu. Ya, salah satu beberapa itu ada yang mahal kan, tidak jelas harga komoditas karya lukis sebagai komoditas itu. Ini jelas ekspresionis. Dalam dunia seni kontemporer, perdebatan antara seni sebagai tiruan dan seni sebagai ekspresi masih relevan. Banyak seniman kontemporer mengadopsi pendekatan yang berbeda-beda tergantung pada pandangan mereka tentang seni dalam masyarakat. Misalkan Kossuth lebih fokus pada ide dan konsep di balik karya seni daripada visualnya. Sementara Close tetap setia pada reproduksi yang akurat dalam karya. Jadi sampai sekarang masih ada. Ini yang mementingkan konsep atau ide di balik karya seni. Karena ada gagasan kan di baliknya. Itu. Baik, ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang tanya. Kalau tidak, ya kita lanjutkan. Ini estetika dan selera. Estetika dan selera. Bedanya gini, bukan bedanya, estetika itu mempelajari pengalaman keindahan dan penilaian seni. Cabang filsafat estetika itu yang mempelajari pengalaman keindahan. Jadi bukan hanya filsafat keindahan itu mempelajari pengalaman keindahan dan penilaian seni. Jadi ingat-ingat, di situ ada unsur subjektivitas karena pengalaman merasakan keindahan dan penilaian terhadap atau apresiasi terhadap karya seni. Sedangkan selera itu faktor subjektif yang mempengaruhi cara berestetika, gitu loh. Jadi selera itu mempengaruhi faktor subjektif yang mempengaruhi cara kita menilai keindahan seni yang dipelajari dalam estetika itu. Lalu di situ dibedakan pengalaman estetis dan kenikmatan estetis. Apa bedanya? Kalau pengalaman estetis itu terjadi saat orang tertarik dengan keindahan sesuatu. Tertarik. Kalau jadi sedang gitu ya. Tapi kalau kenikmatan estetis itu setelah ada perasaan lega, bahagia, senang, lepas setelah mengalami keindahan itu. Jadi sekali lagi ketika merasakan keindahan itu hadir, Anda di objek keindahan, Anda naik gunung, atau Anda menatap sebuah lukisan atau apapun lah yang kemudian nuansa keindahan itu menyelimutimu, nah itu kamu sedang mengalami pengalaman estetis.
bergolak kagum, subhanallah, masya Allah, lah, macam-macam itu. Nah, kalau kenikmatan estetis itu setelahnya, itu berakhir, Anda pulang atau Anda selesai momentumnya itu terus rasanya syukur, adem, damai, nah itu kenikmatan estetis. Misalkan seseorang yang terkagum dengan matahari terbenam. Matahari terbenam itu kalau di Eropa itu kan lama, Saudara ya. Lama dan gede, itu bisa gede mataharinya itu, bulat, besar. Misalkan kamu baru pertama kali melihat, lama lagi turunnya itu, nggak segera hilang. Kalau di sini kan karena di Khatulistiwa cepat sekali, tapi kalau di Eropa musim panas begitu, musim panas itu kan maghribnya jam 10 matahari tenggelam. Itu bukan jam 10 langsung tenggelam, enggak. Mulai jam berapa ya, ada 1 jam tuh pelan sekali mulai gelap 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 gelap, pelan. Nah, bayangkan kalau kamu pertama kali melihat situasi apa, pesona alam seperti itu tuh kan luar biasa. Mataharinya besar, merah, lautnya tenang misalnya ya. Kemudian diselimuti suasana keindahan. Nah, setelahnya matahari tertutup, kamu duduk merasa bersyukur. Nah, itu disebut kenikmatan. Sama melihat lukisan, melihat apapun lah, mendengarkan lagu, itu. Nah, tapi kalau terjadinya bareng, Pak, bareng juga bisa dibedakan begitu. Kamu dengerin lagu, terbuai sekaligus merasakan perasaan bahagia, nah itu pengalaman estetis dan kenikmatannya menyatu. Tapi untuk membedakan seperti itu, kalau pas mengalami pengalaman, kalau sudah setelahnya itu namanya kenikmatan. Pengalaman estetis momen ketika kita merasa terhubung dengan keindahan. Nah, kalau muslim ya kemudian alhamdulillah, subhanallah dan seterusnya. Kenikmatan estetis, perasaan puas dari pengalaman itu. Lego gitu. Big Bang, kok Big Bang, Headbang, dengerin musik itu sampai apa, eee, menjadi dadi itu apa namanya, mengalami pengalaman puncak itu dengerin musik sampai goyang-goyang seluruh badannya gitu, ekstase gitu. Terus kemudian setelah selesai pulang, wah puas saya, nah itu kenikmatan estetis. Baik, udah banyak ini pengalaman, contohkan tadi pengalaman estetis, mengunjungi museum seni, melihat lukisan indah, terpesona oleh lukisannya, disebut pengalaman estetis, di mana orang itu terhubung dengan keindahan lukisan itu. Kenikmatannya setelah melihat lukisan tersebut merasa senang dan puas bahkan terinspirasi. Inilah kenikmatan estetis, yaitu perasaan positif setelah mengalami keindahan estetis. Pengalaman estetis saat Anda mendengarkan konser musik klasik atau rock atau apapun di dalam gedung yang indah dengan cahaya yang sempurna. Kalau ini orkestra, Anda merasa terhipnotis oleh melodi dan harmoni musik yang dimainkan. Ini pengalaman estetis di mana Anda merasa terhubung dengan musik yang indah. Sampai mengalami ma'rifat gitu ya. Kenikmatannya setelah konser berakhir, Anda merasa sangat bahagia. Perasaan positif ini disebut kenikmatan estetis. Sekali lagi, kesimpulannya pengalaman estetis adalah Anda merasakan keindahan, sementara kenikmatan estetis perasaan senang atau puas yang Anda alami setelah pengalaman tersebut. Nah, nanti fungsinya apa? Hal-hal seperti ini. Untuk apa dibedakan? Nah, ini. Memahami perbedaan antara pengalaman dan kenikmatan estetis membantu menghargai keindahan dengan lebih dalam. Ini fungsi-fungsinya. Karena lebih teliti kita melihat, maka apresiasi kita lebih dalam. Memungkinkan penilaian seni memisahkan analisis objektif dan perasaan subjektif. Kalau yang sedang terjadi itu kan masih objektif karena ada bendanya, tapi perasaan setelahnya itu subjektif. Itu. Makanya kalau jadi juri itu, pas Anda mulai larut gitu, ya harus menarik diri karena Anda sedang tidak dalam posisi itu kan. Nah, subjektif subjektif ketika ketarik ya manapun namanya penilaian itu pasti subjektif, begitu kan. Nah, seringkali lomba-lomba itu terutama kalau puisi ya, puisi itu agak merepotkan ya, karena puisi itu kan ungkapan ya, kesenian sebenarnya kan ungkapan.
ungkapan itu kan terserah bagaimana ini kan pelukisnya atau senimannya mau menuliskannya. Tapi ketika itu dibacakan, itu jadi lain, Saudara. Nah, kebanyakan dari kita ini, kalau saya lihat di lomba-lomba baca puisi itu selalu saja menjadi deklamasi. Nah, 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 terus teriak, suaranya harus keras. Nah, kan tidak harus selamanya begitu. Jadi jadinya tidak otentik. Jadi kalau saya menjuri puisi itu seringkali saya lihat justru kemampuan dia memahami dengan caranya. Maka begitu sudah pada umumnya orang membaca puisi dengan cara dideklamasikan, itu berarti sudah tidak ada kebebasan karena si pembaca itu terdikti dengan cara-cara yang sudah umum dan belum tentu dibenarkan. Kalau menurut saya, mengapa mengapa harus dengan teriak? Bisa jadi itu penuh keheningan maknanya, gitu. Maka otentiknya itu nanti harus muncul di situ, khas. Otentik itu keasliannya ya. Kalau semuanya membaca dengan cara deklamasi, maka, saya akan mencari mana yang paling otentik, gitu. Cara dia me ya otomatis subjektivitas saya, cara dia, memahami, menafsirkan puisinya, kemudian gesturnya, kemudian vokalnya tentu saja kan bukan lantang tapi jelas, R dibaca R, F seperti itu kan jelas, kemudian, totalitinya kan kelihatan, gitu Saudara ya. Makanya saya kurang setuju sebetulnya kayak penjurian terus jurinya kelihatan itu nggak nyaman itu, jurinya nggak nyaman, pembacanya mencari-cari pesona dari jurinya, ya kan. Paling nggak harus memastikan, paling nggak kan pembaca itu akan melihat jurinya seneng nggak ya, kayak itu kan tidak benar kan, dia nggak bisa total dengan naskah yang dibacanya. Itu sama seperti aktor film, terus kemudian dia terkadang mencuri mencuri pandangan ke kamera. Nah itu kan selalu biasanya di-cut itu. Nah, kalau itu kamera memang harus ada di situ, tapi kalau juri itu harusnya bisa dijauhkan. Membantu mengembangkan selera seni yang lebih baik dan selektif dalam memilih karya seni dan pengalaman keindahan, gitu. Ya kan kadang orang itu kan mengapresiasi barang-barang yang seharusnya tidak ada nilai keindahannya. Kamu lihat di sosmed itu, flexing itu kan pamer kekayaan, pamer sesuatu itu bukan sesuatu yang layak ditonton itu. Itu bisa berubah menjadi tontonan seolah-olah itu subjek yang indah dan menarik, sesuatu yang menarik. Itu kan tidak memfilter kita. Itu berarti kan kita, kalau ke situ terus kan tidak berkembang selera selektifnya. Untuk memilih karya seni atau pengalaman keindahan. Masa kita bisa ngalami ada orang kaya mempertontonkan Ake harga berapa ratus juta atau miliar, terus kemudian kita, wow, subhanallah, itu kan tidak tinggi itu kalau menurut ini. Nyatanya juga tidak banyak orang yang mengapresiasi seperti itu, hanya orang-orang tertentu. Kemudian eksplorasi, hedon kita kan di media atau sosmed itu kan sukanya glorifikasi pada hal-hal yang diwaukan itu yang glamor-glamor kayak itu tuh Saudara kan. Orang beli jet, orang kemudian tua nikah sama perempuan muda, atau orang tua dengan perempuan-perempuan banyak di kanan kirinya pakai celana dalam saja itu tuh kan apa? Coba kalau Anda lihat selera apa yang akan dikembangkan di situ? Pengalaman keindahan apa yang akan didapatkan? Nah, tugas kita sebagai filosof, sebagai ini harus kritis soal-soal begitu. Dilawan, setidaknya kita kalau tidak mampu melawan, melawan itu maksudnya mengedukasi dengan cara yang lebih baik di sekitaran kita, teman-teman, keluarga itu untuk tidak mengagumi hal begitu sambil kita menolak dalam hati. Gitu Saudara ya. Karena itu bukan objek yang sepatutnya untuk
memasuki diri kita sebagai keindahan. Kemudian membedakan ini berguna dalam pendidikan seni, membantu siswa memahami konsep-konsep abstrak dan membantu guru menyampaikan materi dengan lebih efektif. Saya jadi ingat siapa itu di YouTube itu Rocky Gerung sama siapa itu yang orang pengacara yang sukanya memamer-mamerkan barang-barang yang Pak pengacara yang lain aja tidak suka itu karena citra hukum ternoda. Siapa itu yang kadang kekayaan gitu, seolah-olah hukum itu hanya bisa dijual beli dengan cara seperti berperkara seperti itu. Kemudian Rocky Gerung itu hanya bicara sangat simpel tapi itu sangat mengena dan menggelikan. Dia bilang otaknya tidak lebih mengkilap dibanding akeknya itu, wah itu luar biasa sindirannya. Karena orang itu selalu memamerkan harga akeknya yang berapa miliar, tapi itu sekaligus kalau menurut Rocky Gerung menunjukkan kebodohannya, kan begitu. Nah, untung tidak banyak juga orang yang setuju kecuali maksudnya setuju dengan perilaku pamer-pamer anehnya itu, kecuali beberapa orang yang memang, itu tidak selektif. Membantu individu sadar bagaimana mengartikan pengalaman pribadi terhadap seni dan keindahan, itu ya. Nah, kemudian penilaian estetika ya, tadi itu kan ada, eee, penilaian estetika, subjektivitas objektivitas dalam penilaian estetika. Dipengaruhi oleh pandangan individu, subjektif atau oleh kriteria yang dapat diukur objektif. Jadi kalau kita menilai karya seni itu dipengaruhi oleh pandangan kita yang subjektif atau objektif. Kalau subjektif, yang subjektif pandang pribadi, subjektivitas, penilaian subjektif dipengaruhi oleh selera, pandangan, dan pengalaman individu. Itu pandangan pribadi. Jadi ada dua yang bekerja ketika kita menilai, unsur subjektif dan unsur objektif, gitu loh. Ya kan, kalau kita menilai kan nggak bisa sangat objektif karena memang ada subjektivitas, tapi kita juga tidak bisa menilai semata-mata subjektif, karena kita harus berpegang juga dengan objektivitas. Masa lomba lukis kemudian karena itu yang lukisan anak kita, terus kemudian apapun bentuknya dimenangkan, kan itu namanya sangat subjektif. Kan tetap harus mikir, ini objektif, kalau tidak nanti oleh nurani kita juga tidak nyaman, oleh masyarakat kita juga nggak nyaman, gitu kan. Yang kedua di dalam subjektivitas itu ada pandangan pribadi di dalamnya itu loh, kenapa kita subjektif. Kedua ada emosi, berkaitan dengan reaksi emosi individu terhadap seni. Dan memang tidak ada standar mutlak, benar subjektif tidak punya standar absolut. Sah-sah saja karena kita subjektif, gitu loh. Ya wajar loh ini anak itu misalkan ya, atau saudara atau temen, ada perasaan subjektif, wajar wong setiap hari sama dia kok, gitu ya. Nah kamu harus menerima pegawai, ya kan, terus yang daftar banyak, terus kemudian ada temenmu yang daftar, masa kamu nggak akan dulu kan? Keliru, karena kamu deket sama dia. Tetapi kalau nilainya jelek, kemudian tetap kamu masukkan atas dasar pertemanan, juga keliru. Maka dilihat misalkan ya 2 orang, satu kamu kenal, satu nggak kenal, nilainya sama, ya pilih yang kenal. Aneh kalau nggak. Secara subjektif kita milih, secara objektif oh nilainya sama. Itu. Yang salah itu kan sangat subjektif, nggak peduli nilainya berapa, seperti orang sogok-sogokan itu loh, nyogok, nyuap itu kan, nggak ada lagi unsur kualitas. Penting ngasih uang atau penting dia kenal saya. Nah itu jangan, itu. Tapi kalau kenal dan nilainya sama terus kamu atas dasar, "Wah aku nggak mau lah dikira nanti gara-gara kenal." Nah itu kan supaya nggak dikira, itu kan juga keliru. Supaya nggak dikira nganu terus kamu mengorbankan objektivitasmu, itu supaya nggak dikira subjektif.
akan jadi korban hanya karena kenal kamu harusnya keterima malah jadi enggak. Nah, itu juga keliru, Saudara. Jangan yang adil itu, yang adil. Nah, hubungan antara selera seni dan estetika ini sangat erat dan pemahaman tentang selera seorang dapat membantu memahami bagaimana seseorang menilai, menghargai, dan merespon berbagai bentuk seni. Berikut beberapa poin tentang konsep selera dan hubungan dengan penilaian. Selera dan penilaian. Tadi kan sejak awal gitu kan, estetika dan selera kan gitu. Subjektivitas. Selera itu subjektif. Subjektif ya, apa yang dianggap indah oleh satu orang mungkin tidak sama dengan dianggap indah oleh orang lain, itu subjektif. Ini mengakui peran besar individualitas dan preferensi dalam pilihan estetis. Jadi nggak bisa dihilangkan kalau itu subjektif. Kita harus mengakui peran besar individualitas dan preferensi dalam pilihan estetis. Kemudian pengaruh budaya, latar belakang budaya, pengalaman pribadi memainkan peran penting dalam membentuk selera. Orang cenderung dipengaruhi oleh nilai-nilai dan norma sosial yang ada di dalam lingkungannya. Jadi kalau apa namanya, orang Jawa tidak bisa tidak ya pasti akan dipengaruhi oleh selera kejawaannya ketika dia tidak bisa mengapresiasi dengan tinggi musik Eropa misalnya, jangan disalahkan. Bukan lalu budaya dia rendah atau apa, ya enggak. Itulah karena ada pengaruh budaya. Kemudian saya pernah ikut itu di sana itu ada namanya biodansa. Biodansa itu bukan kok terus dansa, tetapi itu terapi psikologis. Nah, ini profesor ini kebetulan kenal. Dia itu penelitian dia bahwa orang itu bisa dibahagiakan dengan cara melakukan gerakan-gerakan tubuh disesuaikan dengan musiknya lah kira-kira begitu. Saya suruh ikut, karena itu hasil risetnya. Bayar itu orang-orang bayar karena itu terapi. Terus terapinya dia bawa tim, seorang orang itu ada sekitar 15 orang, maju satu-satu, ada tahapan-tahapan. Terus suruh suruh merasakan musiknya dan melakukan gerakan. Misalkan musiknya jeng 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 itu, terus kemudian orangnya maju, terus dia ngasih instruksi, "Bayangkan Anda seorang gadis di sebuah kastil yang indah, menari di pagi hari karena burung-burung jeng jang jang jeng," musiknya gitu. Rasakan udara dingin gunung, bukit-bukit, dan seterusnya begitu. Nah, terus pas giliran saya, lagunya sama, ya saya nggak bisa ngerasain apa-apa. Bayangkan Anda seorang gadis yang tinggal di kastil. Kastil itu kayak apa, nggak pernah ngerti. Dia ngomong kastil, budaya saya kastil itu nggak seperti yang seperti itu. Ya kan, apalagi musiknya, musik Eropa zaman barok, wah, lebih mengenal campur sari atau kelenengan Jawa begitu. Itu, nah ini apresiasinya kan berbeda. Sudah selesai kan, gimana menurutmu? Ya, kalau menurut saya itu musiknya harus disesuaikan. Kalau Anda datang ke Indonesia, nanti akan mempromosikan terapimu, kamu nggak bisa pakai musik yang seperti, "Oh ya, iya, pun gerakannya orang di tempat kami tidak menari, yang nari para penari, kita menikmati." Lalu ya sedapat mungkin coba nanti Anda teliti lagi mana yang paling nyaman dengan musik itu. Makanya ketika sampai ke sini itu, ya pindah-pindah, kadang dia pakai hadroh, kadang dia pakai kelenengan Jawa, tergantung ininya masyarakatnya. Nah, dia sudah kolaborasi dengan beberapa seniman di sini. Gitu, Saudara. Jadi ada pengaruh budaya. Lalu juga pengetahuan pendidikan, ini pengetahuan tentang seni, sejarah, estetika mempengaruhi selera seseorang. Seorang yang memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang konsep estetik, memiliki perspektif yang lebih beragam dalam pilihan seni. Iya kan? Nah, makanya apa namanya, terkadang kalau kita disuruh apa ya, ini pengalaman saya, kalau saya disuruh jadi juri mengulas lukisan sebagainya, tak sampaikan dulu ke panitia atau orang yang meminta, "Anda harus tahu saya," gitu kan. Karena bisa jadi bukan kapasitas saya. Saya nggak mau kalau saya sama sekali nol, harus bicara soal apapun. Nah, kan ada kadang orang yang justru menganggap itu peluang.
karena masyarakat sudah percaya saya. Sehingga saya pasti mau "Oh jangan dulu begitu, jangan terlalu GR." Ini pengalaman saya di luar begitu. Jadi orang tidak mudah untuk mau, karena dia sadar diri itu bukan bidangnya, begitu. Saya nggak memahami itu. Misalkan kayak mengulas lukisan atau hal-hal yang berkaitan dengan kesenian, itu apa namanya, saya mau, auranya percaya, auranya itu saya tidak apa-apa aja sudah percaya. Banyak orang asal dosen gitu misalnya ya, di tempat kita kan begitu, dosen tuh harus tahu apa-apa. Saya enggak, karena saya punya otoritas, kebetulan saya mengajar filsafat seni, kemudian saya juga, lama berkecimpung di dunia seni, itu saya mau, begitu. Jadi pengetahuan dan pendidikan itu akan mempengaruhi penilaian, saudara, karena kita dalam posisi akan menilai. Makanya sekali lagi, kamu itu punya otoritas sebagai mahasiswa filsafat untuk menilai karya, untuk mengulas, membuat sinopsis film, skripsi film juga, skripsi film aja dimungkinkan di tempat kita. Skripsi tentang kesenian ya dimungkinkan di tempat kita. Di sosiologi dengan cara yang berbeda. Psikologi jauh berbeda. Anda filsafat itu rentang objeknya itu kan luas banget. Jadi malah harus kita manfaatkan itu. Estetika subjektif dan estetika objektif. Terjadi perdebatan sejauh mana estetika subjektif atau objektif. Beberapa aspek dapat diukur lebih objektif. Misalkan dalam seni lukis, prinsip proposisi dan keseimbangan dapat diukur secara objektif, ya kan? Oh ini proporsional, oh ini tidak proporsional, ini komposisinya baik, ini perpaduan warnanya enggak. Ada yang menjadi objektif kan. Di kesenian juga gitu. Di seni musik. Oh, musik itu yang objektif kan temponya. Temponya itu bisa dimatematikkan. 3/4 per 4, 1 birama isinya 4, ketukan, dan seterusnya. Makanya, bisa dikuantifikasi, aplikasi-aplikasi, kemudian keyboard yang dimainkan itu ada ketukan-ketukannya. Bisa diukur gitu kan, nada, fales tidak. Tadi yang tempat rekaman itu yang harga 450 paketnya itu kamu bisa diatur supaya nggak fales nyanyinya. Dinaik turunkan gitu kan pakai aplikasi. Namun apakah lukisan itu indah? Apakah sebuah karya musik, karya seni itu indah? Ini objektif, tergantung pada pandangan individu masing-masing. Kemudian evolusi selera. Nah, selera pun itu berkembang seiring waktu dan pengalaman, memungkinkan memahami dan eksplorasi seni yang lebih matang. Contoh, orang awalnya tidak menghargai seni abstrak, tapi bertambahnya usia, eksplorasi seni bisa mengembangkan selera untuk seni yang abstrak. Atau orang awalnya, apa ya, Anda seleranya dangdut, tidak lalu buruk dangdut, atau musik-musik yang sederhana, gampang, sederhana, musiknya loh. Kalau liriknya itu kebetulan kalau liriknya sederhana itu musiknya jenis sederhana, komposisi musiknya itu liriknya terkadang juga lalu sederhana. Decak Rowo, apa ngono kae kan kadang saru-saru yang itu kebetulan musiknya juga gampang. Kalau musiknya rumit, orkestrasi dan seterusnya itu, wah itu eman-eman, kayak orang eman-eman kalau dikasih lirik yang simpel. Kalau batik-batik yang karya seni batik yang, apa, yang rumit, yang memerlukan berapa kali celupan, itu kalau hanya dibatikkan di kain yang mudah robek dan kain-kain yang kualitasnya nggak bagus, ya eman-eman. Biasanya akan menyesuaikan. Nah, sekali lagi, kamu awalnya dari selera yang dangdut tiba-tiba awalnya dulu lihat itu nggak jelas ya musik jazz itu, apalagi orkestra gitu, atau musik sufi atau musik apa. Nah, itu makin berkembang selera, makin bisa merasakan, oh yang dulu yang seperti itu tuh kurang menyenangkan ya, yang lebih kompleks nih ternyata yang indah. Jadi berkembang. Mmm, apa ini? Penciptaan dan apresiasi. Selera mempengaruhi menciptakan dan mengapresiasi seni
menjadi panduan dalam memilih atau menciptakan karya yang memuaskan. Contoh, seorang seniman yang punya selera musik klasik mungkin menciptakan komposisi orkestra yang mencerminkan referensinya. Sebaliknya, pendengar dengan selera serupa akan mengapresiasi karyanya. Gitu ya. Jadi ciptakan bagaimana apresiasinya itu menyesuaikan dengan ciptaan karya seninya itu. Itu ya. Makanya ya wajar kalau misalkan kita tidak terbiasa dengan seni instalasi. Kemarin waktu di pameran di galeri Jiwa Jiwa Galeri kemarin itu kan ada seni instalasi. Sampai ternyata kenapa pembukaan itu dilakukan di bawah itu, tidak yang di tempat pertama kita duduk itu karena di situ ada seni instalasi di pendoponya itu. Sama yang di depan di halaman yang tidak dipakai untuk naruh wayangnya itu seni instalasi yang ada kayak pohon roboh itu loh Saudara. Itu kalau kita tidak terbiasa ya nggak bisa mengapresiasi ciptaan yang seperti itu. Karya seni yang diciptakan seperti itu. Jadi menyesuaikan. Kritik seni. Kritik seni ini penting dalam membantu masyarakat memahami dan menghargai karya seni. Contoh, seorang kritikus seni mungkin memberikan tinjauan mendalam tentang sebuah pameran seni, menyoroti elemen estetis yang mungkin terlewatkan oleh pengunjung, membantu mereka lebih memahami karya tersebut. Kritik ya, kritik itu masukan yang membangun, bukan membantai atau menjelekkan atau tidak menghargai itu tidak. Itu bisa dirasakan kalau kamu mengkritik sesuatu itu bukan menjelekkan, saudara. Ada unsur penghormatan juga, tetap harus disertakan itu. Kalau yang menjelekkan namanya sinisme, bukan kritisisme tapi sinisme, sinis menjatuhkan. Selera yang beragam, keanekaragaman selera mendukung berbagai bentuk seni, mempromosikan inklusi dan peluang bagi seniman karena beragam. Contoh ya, dalam sebuah galeri seni, pengunjung dengan selera yang beragam mungkin menikmati karya seninya yang berbeda. Ada yang bisa menyukai seni lanskap, sementara yang lain lebih suka abstrak dan semuanya dihormati. Itu ya, karena berbeda-beda. Cukup sekian, ada pertanyaan? Silahkan. Tidak ada ya. Kalau Absensi, tidak Pak. ada, Absensi. nah ini kamu ketik dulu. Ini ketik dulu yang di obrolan itu. Nah, oke. Kemudian absennya. Maaf Pak Farid, Hmm, bisa boleh minta tolong dimunculkan apa yang di Master itu enggak Pak? Soalnya saya tadi ternyata setelah saya periksa di keadaan mahasiswa belum masuk punya saya. oke. Tapi itu Kak, kamu ketik dulu ya yang di obrolan itu. Di apa namanya? Baik Pak, sudah. Silahkan. Terus kamu hidupin ininya, kameranya. Saya mau ambil. Udah ini ya. Nah, yang single device ditulis. Terus kemudian apa tadi? Foto. Foto, foto, foto. Oh, bentar. Oke. Nah, hidupin.
Oke. Yang lain, hidupin dulu. Oke. Yang single device tunggu ya, tak masukkan ini apa namanya manual. Jam berapa sih? Tar. Sebentar. Jadwal 9.10 kurang 5 menit. Ya dimatiin nggak apa-apa ininya. Siapa yang single device? Single device. Kuliah. Kehadiran input kehadiran. Filsafat seni. Ini tanggal berapa sekarang? 7. Siapa tuh? Dilihat tuh yang namamu belum masuk tapi hadir. Nomor 17, Pak. 17. Oke. Nomor berapa lagi? Rizka, 19. Nomor berapa? Nomor berapa? Felix Pras. 19. 19. Oke, terus siapa lagi? 20, Pak. 20. Muhammad Iskan. Terus Seriskawati, Pak. nomor berapa ini? Nomor 28, Pak. 28. Oke. Bagus Mahendra, Pak, nomor 44. 44. Bagus Mahendra. Ya? Nomor 10, Pak. 10. 10. Ini udah masuk Felix. Siapa lagi? Udah ya. Nomor terakhir, Pak. Sin. Ya. Rachel ada nggak Rachel? Enggak. Pak Anan Prawira Semesta, Pak. Nomor Saya nggak kelihatan di sini, Pak. Yang paling bawah, Pak, kayaknya, Pak. Di bawah-bawah. siapa namanya? Hanan Prawira Semesta. Oh, Itu, Pak, ini. nomor 34. 34. Oke. Udah semua ya. Nomor 31, Pak. 31 Andi. Irian. Nah, tak lihatkan dari atas lagi Nomor yang 28, Pak. Nomor 31, Pak. 31 sudah. Andi sudah. Nomor 28, Pak. 28 Sri. Iya, Pak. Udah. Kayaknya udah semua. Coba yang ini hadir nggak? Tak undang. Muhammad Ghazi Fathi nggak ada. Faris Juhruf nggak ada. Muhammad Jufian nggak. Oke. Ini lihat di notifmu sekarang.
Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.